hamba telah salah selama ini, ya Allah. Hamba menutup mata, kuping hamba dari kebenaran, ya Allah. Assalamualaikum Mbak Rindu. Waalaikumsalam, Pak Yanto. Sudah mau pulang? Iya. Oh, ya. Hati-hati di jalan, Pak. Senyumannya itu, kenapa rasanya familiar sekali ya? Itu kotaknya untuk Ayu. Rumit, Mas. Aku masuk dulu ya, Pak. Ya udah kalau gitu Pak Yanto, saya izin masuk ke dalam. Terima kasih atas kunjungan Bapak. Makasih Pak. Saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa ya perasaanku? Kayaknya sangat familiar sekali dengannya. Padahal saya baru bertemu dengannya 2 kali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk dulu. Kamu nggak ada henti-hentinya ya mengganggu kehidupan Rindu. Sedangkan Rindu sudah nggak pernah mengganggu kehidupan keluarga kamu. Tapi kamu terus-terusan menghina, menyakiti hati Rindu. Mohon maaf, Umi. Saya hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana ceritanya soal Rindu 12 tahun yang lalu pertama kali datang ke Bunda. Orang seperti kamu ini butuh banyak penjelasan untuk sebuah faktanya. Jadi Bunda nggak mau mengatakan apa-apa sama saya. Saya sudah banyak menjelaskan ke kamu. Bahkan Rindu pun sudah banyak menjelaskan apa yang sudah terjadi. Tapi untuk sekedar kamu mendengarkan aja, kamu nggak mau. Lebih baik kamu cari sendiri Madam Sally itu. Tempat Rindu bekerja 12 tahun yang lalu. Maaf Bunda, saya nggak akan mungkin bertanya lagi sama Bunda kalau saya sudah bertemu sama Madam Sally. Yang saya dapatkan infonya, Madam Sally sudah meninggal, Bunda. Memang orang yang kamu temui itu cuma dia yang bekerja di Madam Sally. Fauzan, saya sudah lelah, sudah capek menjelaskan semuanya ini. Kamu harusnya berusaha lebih keras lagi. Kalau kamu tuh harus menunjukkan lagi kalau kamu itu benar-benar menyesal. Fauzan, kebenaran akan terungkap walaupun ditutupi oleh kebohongan. Bukannya masjid yang Bunda kajian bukan ke arah sini ya, Mas? Iya, emang benar. Kalau masjid tempat Bunda kajian lewat sana. Tapi kan kita mau mampir dulu. Mampir? Emangnya kamu lupa? Tuh, belakang kita masih punya paket tuh buat dianterin ke Ayu. Oh iya. Aku lupa, jadi Mas yang ingat. Makasih ya, Mas. Mas selalu ngelakuin hal ini ke aku. Selalu berusaha ngasih yang terbaik buat aku.
Makasih ya, sekali lagi Mas. Aku nggak ngelakuin apa-apa kok. Aku cuma mau ngelakuin apa adanya aja buat kamu. Aku mau nganterin kamu ke sana. Oh, udah selesai. Kalau aja apa yang aku lakukan ini bisa mendapatkan hati kamu juga, Rindu. Itu kan Tante Kantip. Dia ngapain di sini? Tante Kantin! Tante! Masya Allah. Halo, anak pintar. Bukannya Mama udah bilang ya, Kak? Kalau Kak Ayu nggak boleh deket-deket sama Tante Kantin. Kak Ayu emang susah dibilangin. Kak Ayu emang gak nurut. Mentang-mentang ada papa yang belain dia. Aku harus telepon Mama. Ya, cantik. Kenapa sayang? Mama udah jalan. Udah, mama lagi di jalan nih. Kenapa nak? Mama cepet kesini. Ayo Tante Kantin. Ngapain lagi sih perempuan gak tahu diri itu ke sekolahnya Ayu? Ya udah sayang, kamu tunggu mama ya. Oke, Ma. Selalu aja menguji kesabaran aku. Nih, sesuai janji Tante bawain. Tada! Wah, makasih Tante. Iya, sama-sama. Tante bantu masukin ya. Oke. Oke. Apa yang diajarin sama Bu Guru, ngerti? Bisa dong Tante. Pinter. Anak soleha. Hebat. Nanti jangan lupa ya, kalau diajarin sama Bu Guru, harus fokus. Oke Tante. Oke sayang, anak pinter. Anak soleha. Kamu lagi? Mau apa kamu ke sekolah anak saya? Saya cuma mau ngasih hadiah buat Ayu. Alasan kamu. Kamu pikir perempuan seperti saya itu bisa dibodohi sama perempuan murahan kayak kamu? Ini pasti cuma akal-akalan kamu aja kan? Kamu sebenarnya cuma mau deketin suami saya kan? Saya udah peringati kamu berkali-kali, tapi kamu nggak pernah dengerin saya. Kamu nih harus dikasih pelajaran atau... Atau apa? Kamu mau laporkan saya ke polisi? Saya ketemu sama Ayu di tempat umum kok. Di sekolah. Di sini banyak orang. Saya tidak sedang membawa Ayu ke suatu tempat dan mengunci dia sampai mengakibatkan Ayu jadi terluka. Saya sudah berusaha untuk sabar ya, Ayu. Selama ini saya diam, saya berusaha untuk mengerti kamu. Tapi ternyata tidak semua orang pantas untuk mendapatkan pengertian.
pasti bisa ngatasin ini. Rindu yang sekarang jauh lebih kuat. Rindu pasti bisa bela dirinya. Saya akan membawa Ayu ke kantor papahnya. Saya rasa itu jauh lebih baik daripada Ayu harus dengan orang yang suka membentak dan juga membuat drama di sekolah. Ayo sana, kita ke kantor bawa tasnya. Tunggu. Kalau rindu antar Ayu ke kantornya Mas Fauzan, bisa-bisa Mas Fauzan marah lagi sama aku. Ayo sana. Kita harus pergi, Mas. Berarti sekarang kita anterin Ayu ke Fauzan. Aku rasa itu jauh lebih baik daripada dia harus sama ibu yang nggak bisa ngasih sayang ke dia. Ayu, aunty kamu gimana? Udah tadi sama om yang aneh. Sekarang lebih mengkhawatirkan. Ayu tinggal sama orang yang seperti Denny. Sayang. Kamu itu wali sah dan utamanya Ayu, jadi saya lebih baik bawa Ayu ke sini daripada ke rumah. Kamu juga udah tua, dikasih tahu yang baik bukannya dengerin malah keras kepala. Makan tuh Denny. Kita jemput Bunda yuk. Sayang, tante pulang dulu ya. Makasih tante. Sama-sama sayang. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Apa yang sebenarnya Hafiz coba lakukan? Apa dia lagi mengejek aku? Dan dia senang bawa rindu bersamanya? Papa, aku lapar. Aku juga ngantuk. Iya sayang. Habis ini kita pulang ya. Yuk. Ada apa? Kamu mau bicara sama Bunda? Pak Yanto minta bantuan. Dia cari istrinya katanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu foto siapa? Mas boleh pinjam? Ini foto siapa? Oh, Itu fotonya Bunda waktu muda. Kenapa rasanya foto ini familiar ya? kenapa? Oh, nggak apa-apa Bun. Ini Bunda sama Mas Hafiz. Kenapa? Kok kayak lagi ngebahas sesuatu yang serius? Itu foto yang ngasih Pak Yanto. Katanya Pak Yanto lagi cari istrinya. Istri? Ya. Bukan. Loh,
dia soal Bunda, jangan pernah. Karena dia itu laki-laki dendam. Satu-satunya alasan mencari Bunda karena Bunda sudah mengambil putrinya dari dia. Jadi tolong ya Fis, bilangin. Ya. Ya Bunda, kita nggak akan kasih tahu ke dia soal Bunda. Bunda nggak usah khawatir ya. Ya udah. Bunda tenang ya. Sabar. Pasti rindu yang kasih ini ke Ayu. Papa kenapa nggak ketok-ketok dulu? Ya udah, Papa minta maaf deh. Terus itu kenapa diumpetin? Kan buku diari, Pa. Jadi itu kan cuma rahasia antara aku sama Allah aja yang tahu apa yang ada di dalam buku itu. Ya udah kalau gitu oke. Papa nggak akan lihat. Sayang, Papa mau pergi sebentar ya. Papa mau ke rumah teman Papa. Ayo istirahat di rumah, oke? Aku harus cari tahu soal masa lalu Rindu lewat beberapa orang di masa lalunya. Peluk dulu. Kamu tidur ya. Oke? Oke, Pa. Dadah cantik. Dadah, Pa. Mas Fauzan, kamu mau pergi kemana sih Mas? Kenapa kamu nggak bilang-bilang sama aku? Kamu gak perlu tahu. Yang perlu kamu tahu dan kamu ingat, selama aku pergi, kalau terjadi sesuatu sama Ayu, aku gak akan tinggal diam. Kamu dengar itu baik-baik. Kamu kasih tahu dulu kamu mau pergi kemana. Sebagai istri, aku berhak tahu Mas. Maaf Tuhan, Nyonya. Dina, tunggu. Iya Tuhan. Iya Tuhan. Tolong Bibi jaga Ayu baik-baik. Kalau terjadi sesuatu sama Ayu, gak usah ragu telepon saya. Kenapa diem aja? Iya Tuhan, saya akan jaga Non Ayu Tuhan. Ngapain masih di sini? Udah sana. Iya, maaf Nyonya, permisi. Wah, Mas Fauzan sebenarnya mau kemana sih? Apa yang mau dia lakukan malam-malam kayak gini? Tunggu. Gak mungkin kan dia mau ketemu sama mantan istrinya itu? Aku gak tahu siapa yang udah coba racunin pikiran kamu. Kalau gitu selama ini, uang yang dia butuhin itu buat apa? Di ujung sajadah.
Maaf Pak. Saya mau nanya Pak. Bapak pernah lihat perempuan ini? Oh, kakaknya Adil. Dia mengingat Rindu bukan sebagai Rindu, tapi sebagai kakaknya Adil. Warga sini dulu sangat kasihan sama dia. Apalagi setelah Adil meninggal, Mas. Tapi bukannya dia kerja di... Ya, habis mau bagaimana lagi, Mas? Dia butuh biaya untuk pengobatan Adil dan bayar hutang orang tuanya yang menumpuk. Dia bekerja siang malam, 2 pekerjaan sekaligus. Rindu, seorang diri, bekerja keras untuk mengobati adiknya dan melunasi hutang-hutang orang tuanya. Kalau Mas mau, saya mau antar Mas ke rumah anaknya Madam Sally. Dia pasti tahu Bajang, karena dulu dia bekerja di karaoke-nya Madam Sally. Mari ikut saya. Fauzan, kebenaran akan terungkap walaupun ditutupi oleh kebohongan. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sebagai kebenaran, dan berilah kami kekuatan untuk mengikutinya. Amin. Amin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, ada apa ya? Dia siapa? Kenalkan Mas, ini anaknya Madam Sally. Mira. Fauzan. Jadi kamu yang sekarang mengelola tempat itu? Iya, saya mengelola tempat itu. Ada apa ya? Tapi kemarin aku... Kenapa? Ada yang ngaku-ngaku jadi pemilik karaoke itu ya? Pasti salah satu orang di sana udah dibayar untuk pura-pura jadi aku. Jadi... Aku dengar-dengar kamu lagi cari tahu tentang Rindu ya? Sebenarnya apa yang terjadi sama Rindu saat itu? Silakan masuk. Nanti aku bakal kasih tahu kamu semuanya tentang Rindu. Mira, saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mas. 12 tahun yang lalu, aku ngebantu ibu aku untuk ngelola karaoke itu. Di sana aku ketemu Rindu. Tapi Rindu itu bukan seorang Elsie. Jadi Rindu itu bukan Elsie? Sama sekali bukan. Rindu setiap malam bekerja keras untuk membersihkan karaoke itu. Sekitar jam 1 atau jam 2 pagi, Rindu pulang untuk ninggalin karaoke. Tapi jam 6 pagi, Rindu udah ada di pasar lagi untuk jualan kue. Bahkan aku juga sempat bertanya-tanya, kalau Rindu terus kerja kayak gitu, kapan dia sempat tidurnya? Aku nggak tahu siapa yang udah coba racunin pikiran kamu. Tapi satu hal yang aku tahu, Rindu itu orangnya ya, bener-bener teguh. Apapun yang terjadi di hidupnya, apapun cobaan yang menghampirinya, Rindu gak pernah goyah. Apalagi sampai menyimpang. Kalau gitu selama ini, uang yang dia butuhin itu buat apa? Untuk Adil, adik satu-satunya Rindu. Sejak lahir,
Adil mengidap kelainan jantung. Adil harus dioperasi. Setiap hari waktunya semakin sempit. Adil juga alasan Rindu tetap bertahan. Karena Rindu benar-benar udah gak punya siapa-siapa lagi selain Adil. Bahkan ayahnya pun udah meninggal. Tapi Denny bilang, Denny itu sangat terobsesi dengan Rindu. Kamu jangan macam-macam sama saya. Saya mau pergi. Saya ini mau nikahin kamu, bukan mau nyiksa kamu. Hei! Dia bahkan berusaha untuk menculik Rindu waktu adik Rindu berada di rumah sakit. Ini rumah sakit Alfon. Gak akan aku. Hei, up! Rindu. Hei! Pada saat itu, kami nggak terlalu dekat sama Rindu. Ya karena kami anggap Rindu cuma seorang pegawai kebersihan biasa. Tapi setelah adiknya meninggal, semua orang merasa kehilangan. Sejak saat itu, Rindu pergi dan kami nggak pernah dapat kabar lagi dari Rindu. jadi semua yang kupercayai tentang Rindu selama ini keliru. Jejak cinta di Denny bilang, Denny itu sangat terobsesi dengan Rindu. Rindu ini adalah langganan saya di Blue Fire. Kami sering menghabiskan waktu berdua hampir setiap malam. Bahkan dia sering maksa untuk mencium saya. membawaku. Jadi kamu pakai hijab ini untuk menutupi kedok kamu, berpura-pura suci. Kamu pikir kamu bisa nutup semua keburukan kamu? Bodoh kamu Fauzan. Lagi-lagi kamu terbawa emosi. Fakta yang kamu yakini itu berasal dari mulutnya orang-orang yang berpihak kepada dirinya. Itu artinya kamu sama sekali tidak mengenal saya. Cinta di hamparan sajadah. Mas Fauzan, Mas inget gak? Dulu aku berkali-kali berusaha untuk jelasin ke Mas Fauzan soal masa lalu aku. Aku berkali-kali nolak cintanya Mas Fauzan. Karena aku rasa aku gak pantas untuk Mas Fauzan. Masih inget kan? Itu gak akan jadi masalah buat Mas sendiri yang bilang ke aku, Mas. Apa yang sebenarnya harus aku lakukan supaya bisa bikin kamu percaya kamu berhak dirindukan dan merindukan siapapun? Kamu gak akan ngomong hal itu kalau kamu tahu masa lalu aku. Apa pernah kamu menyakiti seseorang di masa lalu kamu? Terus kalau gitu kenapa kamu harus takut sama masa lalu kamu? Maafin aku Rindu. Ini semua salah aku. Aku pantas mendapatkan balasan semuanya. Maafin aku Rindu. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
مولانا فانصرنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Hamba telah salah selama ini ya Allah. Hamba menutup mata, kuping hamba dari kebenaran ya Allah. Hamba malah mendengar dan percaya sama omongan orang-orang yang menjelekkan Rindu ya Allah. Maafkan hamba ya Allah, hamba sangat menyesal ya Allah. Ya Allah, permudah jalan hamba untuk memperbaiki kesalahan hamba ya Allah. Hamba mohon kepadamu ya Allah. Mulai sekarang, aku akan ceraikan kamu. Enggak, Mas Fauzan! Udah tengah malam gini belum ada kabar juga. Mas Fauzan juga nggak nelpon aku lagi. Halo? Ya, halo Bu. Saya sudah ikuti perintah Ibu. Tadi saya mengikuti Pak Fauzan dari tempat karaoke. Terus, apa yang kamu dapat? Saya melihat Pak Fauzan bertemu dengan seorang wanita. Wanita? Apa yang dia lakukan dengan wanita itu? Kalau saya perhatikan, mereka membicarakan tentang seseorang bernama Rindu. Dan dia juga bilang kepada Pak Fauzan bahwa semua tuduhan kepada Rindu itu salah. Rindu sedang difitnah. Dan sekarang Pak Fauzan... Di mana suami saya? Apa yang dia lakukan sekarang? Pak Fauzan sedang berada di masjid, Bu. Dan saat ini dia sedang menangis. Nangis? Mas Fauzan menangis setelah mengunjungi kampung halaman Rindu dan mencari tahu kehidupan lamanya Rindu. Aku tidak bisa membiarkan hal ini terjadi. Mas Fauzan, Mas Fauzan, Mas, aku mohon, Mas. Tolong jangan tinggalin aku, Mas. Kamu jangan pergi, Mas. Alia, kamu dengar aku baik-baik. Aku nggak pernah cinta sama kamu, Alia. Sekarang Rindu udah maafin aku. Dan aku mau kembali sama Rindu. Karena aku masih cinta sama Rindu. Enggak. Kamu nggak bisa ngelakuin itu. Mas Fauzan, aku masih istri kamu, Mas. Mulai sekarang, aku akan ceraikan kamu. Enggak, Mas Fauzan. Saya akan mengambil kembali keluarga saya, Alia. Yuk, sayang. Enggak! Mas Fauzan, Mas dengerin aku, Mas. Mas jangan tinggalin aku, Mas. Aku masih istri kamu, Mas. Mas Fauzan, jangan tinggalin aku. Mas Fauzan, aku masih istri kamu, Mas. Aku mau jangan tinggalin aku, Mas. Mas Fauzan, jangan tinggalin aku. Enggak.
Bu Alia. Iya, saya masih di sini. Untuk selanjutnya saya harus apa, Bu? Kamu terus awasi dia dan kasih tahu saya kemana dia pergi. Baik, Bu. Enggak. Ini semua nggak boleh terjadi. Aku nggak boleh diam aja. Mas Fauzan nggak boleh balikan lagi sama Rindu. Di sini ya Mbak ya? Mbak Rindu, gak kerasa ya, udah 10 hari terakhir bulan Ramadan. Iya benar. Emang kalau kita menjalani ibadahnya dengan ikhlas, kita menikmatinya suka nggak berasa. Justru kadang malah kita suka sedih. Iya Mbak Rindu, Yuni sedih banget loh. Insya Allah semoga tahun depan kita masih bisa ketemu sama Ramadan. Amin ya Allah. Semoga apa yang kita kerjakan di bulan ini, amal ibadah kita diterima. Amin ya Allah. Bawa keberkahan untuk semuanya. Amin ya Allah. Amin, insya Allah ya. Mas jangan percaya sama dia, tolong percaya sama aku, dengerin aku dulu. Jadi semua yang dibilang Denny itu benar. Kau pernah kerja di tempat karaoke dan kamu masuk ruang VIP klien mereka dan di situ ada Denny. Tapi satu hal yang aku tahu, Rindu itu orangnya ya, benar-benar teguh. Apapun yang terjadi di hidupnya, Rindu nggak pernah goyah. Apalagi sampai menjadi kamu. Mas ingat gak waktu itu Mas bilang ke aku kalau Mas gak peduli sama masa lalu aku. Aku udah berusaha untuk jelasin ke Mas. Aku mau bilang semuanya ke Mas, tapi Mas bilang kita fokus sama masa depan kita. Selama ini, Rindu sudah hidup bagai di neraka. Itu semua karena aku. Aku juga gak rela anak aku dirawat sama perempuan yang kotor kayak kamu. Walaupun kamu ibunya. Kenapa kakak nggak carain dia aja sih kak secara resmi dan biar Kak Ali bahagia? Karena aku juga nggak mau hidup dia tenang dan damai gitu aja. Semua fitnah, semua hinaan yang dia terima, itu semua karena aku. Bahkan kata maaf darinya pun gak pantas untuk aku terima. Ini udah nggak ada yang tinggal kan udah semua ya? Gak ada Mbak Rindu. Udah semua? Udah Mas. Rindu selalu bisa tersenyum kalau sama Hafiz. Mau ngapain lagi sih kesini? Udah, kamu di sini aja. Nggak usah kemana-mana. Biar aku yang berurusan sama itu orang. Mau ngapain kamu? Kesini udah larut malam kayak gini. Iya. Saya juga baru sadar kalau ini udah larut malam. Makanya saya mau pergi sekarang. Apa? Alasan kamu sampai kamu larut malam kesini? Apa yang mengganggu pikiran kamu? Memang yang namanya sebuah kebenaran itu terkadang pahit. Meskipun kita tahunya telat, nggak apa-apa. Yang penting kita tahu.
Saya harap kamu bisa meninggalkan pesantren ini sekarang juga. Karena semuanya sekarang mau melakukan ibadah. Dan saya harap kamu juga tidak mengganggu ibadahnya. Assalamualaikum. Dia bilang apa, Mas? Nggak ada bilang apa-apa. Maaf Rindu, aku tidak bisa memberitahu kamu apa yang aku katakan sama Fauzan. Dan mungkin dia sudah mengetahui masa lalu kamu, siapa kamu sebenarnya, dan apa yang terjadi sama kamu. Aku gak mau membuat kamu terlalu terkejut. Santri semuanya udah mau kumpul. Kita masuk. Ayo bangun. Maya. Kamu telepon papa kamu sekarang, kamu minta papa kamu pulang, atau enggak papa kamu bakal ninggalin kamu. Papa bakal ninggalin aku. Iya, makanya sekarang kamu cegah. Kalau kamu nggak telepon, papa kamu bakal ninggalin kamu selamanya. Aku nggak mau papa aku ninggalin aku. Ya makanya sekarang cepet kamu telepon. Dan kamu harus nangis di telepon. Ayo buruan. Papa nggak angkat telepon aku. Ya makanya terus telepon lagi. Ayo, kamu coba telepon papa kamu terus sampai diangkat. Ayo. Ayu kenapa dari tadi telepon terus ya? Ya sayang. Papa di mana? Kenapa papa nggak pulang-pulang? Papa ninggalin Ayu ya. Sayang, papa nggak mungkin ninggalin kamu dong. Tapi kenapa papa nggak pulang-pulang? Iya sayang, ini papa di perjalanan pulang kok. Udah. Ayo jangan nangis ya. Ya udah Pak, aku tunggu di rumah ya. I love you Pak. Ya udah, papa tutup dulu teleponnya ya. Apa katanya? Papa mau arah pulang. Kan? Untung kamu tahu. Kalau nggak papa kamu bakal ninggalin kamu selamanya. Udah, sekarang kamu tunggu papa aja. Aku harus menyingkirkan perempuan itu. Sekali dan untuk selamanya. Enggak, ini nggak boleh. Fauzan sekarang udah tahu apa yang sebenarnya terjadi sama Rindu. Dan dia pasti akan cari segala macam cara untuk balikan Rindu. Enggak. Gue nggak boleh biarin ini terjadi. Gue harus memisahkan mereka. Kita harus bertemu. Kita punya masalah yang sama.
sih? Kenapa, bro? Hah? Lu selama ini udah bohongin gua. Lo permainin gua, lo hancurin hidup keluarga gua. Cinta di ujung sajadah. Papa. Sayang, aduh. Kenapa sayang? Kok nangis? Aku pikir papa nggak akan pulang. Siapa yang bilang gitu? Papa pasti pulang lah. Kan papa tahu kamu nungguin papa. Aku takut papa beneran ninggalin aku. Itu nggak akan terjadi sayang. Papa kan nggak bisa hidup tanpa kamu. Dah. Gimana kalau besok kita buka puasa sama-sama? Kita berdua aja. Mau? Mau. Papa nggak akan ngelepasin kamu, Ayu. Nggak ada yang boleh mengambil kamu dari Papa. Aku nggak akan biarkan kamu pergi, Mas. Gak akan pernah. Kamu gak akan pernah kembali ke Rindu. Setelah semua yang aku lakukan, kamu harus tetap jadi milik aku. Denny, kita tidak punya masalah yang sama. Masalah kamu dan masalah aku beda. Aku akan menyelesaikan semuanya sendiri. Udaranya seger banget, Bunda, Mbak Rindu. Enak, fresh. Walaupun kita berpuasa, kita jangan males-malesan untuk olahraga. Betul itu. Lakukan apa yang saya suruh. Baik. Bunda masih kuat nggak? Kuat, insya Allah. Iya, enak ya, Bun. Aku pegangin deh. Rindu, awas! Mbak Rindu, ayo. Oh, Akbar. Rindu, ayo Bun, langsung bawa ke dalam ayo. Kakinya Mbak Rindu, Mas Guru. Ya, Mbak. Astagfirullahaladzim, Mbak. Ya Allah. Agak perih dikit ya. Iya, Bun. Rindu, menurut kamu kira-kira siapa yang ngelakuin ini ke kamu? Aku nggak mau nuduh sembarangan sih, Mas. Tapi yang pasti orang itu memang sengaja menargetkan aku. Siapa yang bisa melakukan ini sih? Aku akan cari siapa yang ngelakuin ini ke Rindu, Bu. Aku rasa aku tahu siapa pelakunya. Setelah ini kamu langsung istirahat, Rindu. Takutnya orang itu akan beraksi lagi karena dia gagal. Makasih ya, Mas. Udah bantu nyelamatin aku tadi. Jangan berterima kasih sama aku, Rindu.
Terima kasih sama Allah. Karena Allah yang udah selalu ngelindungin kamu. Amin. Aku cuman berusaha untuk bisa ngelindungin kamu. Siapa yang tega ngelakuin ini sama aku? Jadi kamu telah menemukan sesuatu? Ya Pak, tapi pasti Bapak bakal terkejut dengan apa yang saya temukan, Pak. Maksud kamu? Ini Pak. Ini Aminah ini. Ini istri saya. Berarti dia ada di sana? Iya Pak, ternyata Ustadz Hafiz itu anak tiri Bu Aminah Pak. Siapa lagi yang tinggal di pesantren itu? Apa anak saya tinggal di sana? Saya rasa tidak Pak. Tapi wanita ini, dia mantan istri seorang CEO. Dia tinggal di sana 12 tahun yang lalu Pak, setelah keluarganya meninggal. Berarti Aminah menyembunyikan putri saya di suatu tempat. Siapkan mobil. Baik Pak. Lo emosi kenapa bro? Hah? Lo selama ini udah bohongin gua, lo permainin gua, lo hancurin hidup keluarga gua. Serius lo nyalain gua? Hah? Atas kesalahan yang lo buat sendiri, ha? Salahin gua? Hah? Come on, Fauzan. Hah? Berhenti nyalain orang lain atas kesalahan yang lo buat sendiri, ha? Segitu dong tenaga lo, ha? Lo lihat ya, gue akan buat Rindu maafin gue. Karena gue udah tahu semua kebusukan lo dan semua yang lo lakuin. Lo udah fitnah Rindu. Dan satu-satunya cara buat lo dapetin Rindu balik lagi adalah dengan mengasih tahu hal yang sebenarnya tentang Ayu. Dan kalau lo lakuin itu, lo tahu yang akan Rindu lakukan. Lo gak hanya akan kehilangan Ayu, tapi Rindu juga gak akan pernah menemukan. Masih pemukul gue? Hah? Ayo dong, kakak ipar. Nomor siapa ya? Mau tahu siapa yang nyiram asam ke tubuh kamu? Ini siapa ya? Ini orang yang nyiram itu siapa ya?